تائهين رياض في حماها رواه العاشقين. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atimmu saffal muqaddamah. Wa anhu qala al-muallif rahimahullah wa anhu lan sangking Anas. Ya, sebelumnya. Ya. Wa anhu lan sangking Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah saat temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala wasdawuh sapa Rasulullah atimmu nyempurnakno sapa sira kabeh as-saffa ing saf al-muqaddama kang awal. Muqaddam yang didahulukan maksudnya yang awal. Tsumma allazi nuli saf yalihi kang ngiringi apa allazi ing saf. Fama kana min naqsin falyakun fis saffil muakhkhari. Fama mongko barang kana kang ana apa ma iku min naqsin saking kurang falyakun mongko becik ana apa ma iku fis saffi ing dalam saf al muakhkhari kang akhir. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Hadirin rahimakumullah, kita masih membahas tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan meluruskan dan merapatkan shaf dalam sholat jamaah. Lurusnya dan rapatnya shaf itu bukan syarat sah dari sholat atau syarat sah dari sholat jamaah. Tetapi lurus dan rapatnya shaf itu menjadi penyempurna dari sholat jamaah. Tidak lurusnya shaf atau tidak rapatnya shaf karena banyak lubang-lubang yang kosong yang tidak diisi itu menyebabkan fadilah dari sholat jamaah itu tidak didapatkan oleh orang-orang yang sholat jamaah tersebut. Jadi fadilah sholat jamaah artinya dia tidak mendapatkan pahala sholat jamaah. Sholatnya itu tetap sah, tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan dari sholat jamaah. Dia tidak mendapatkan pahala dari sholat jamaah. Padahal kita tahu bahwa sholat jamaah itu pahalanya 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendiri. Itu tidak didapatkan manakala seseorang dalam shafnya itu tidak rapat dan tidak lurus. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atimmus saffal muqaddamah, tsumma alladhi yalihi." Sempurnakanlah shaf yang depan, kemudian baru shaf yang berikutnya. Jadi itu aturannya. Selama di shaf pertama masih ada yang kosong, maka sempurnakan dulu. Sempurnakan artinya isi dulu shaf yang pertama, penuhi dulu shaf yang pertama. Kalau shaf yang pertama sudah penuh, baru buat shaf yang kedua. Begitu seterusnya. Shaf yang kedua belum penuh, maka sempurnakan shaf yang kedua. Setelah penuh, maka baru membuat shaf yang ketiga. Nah, setelah itu penuhi shaf yang ketiga dulu, baru membuat shaf yang keempat. Begitu seterusnya. Nah, jangan membuat shaf baru sebelum shaf yang di depan
itu sempurna. Sempurna artinya sudah tidak ada ruang kosong lagi yang tersisa dalam shaf yang pertama. Kalau masih ada tersisa misalnya cukup untuk satu orang, maka harus diisi dulu. Harus diisi dulu ruang kosong tersebut. Ruang kosong artinya yang mencukupi untuk orang sholat di situ. Itu maksud dari atimus shaffal muqaddam tsumma alladzi yalih, tsumma alladzi yalih, tsumma alladzi yalih, dan seterusnya. Nah, ini penting diperhatikan karena banyak di antara kita di depan terlihat masih kosong, dia sudah buat shaf baru di belakangnya. Itu tidak semestinya dilakukan. Nah, baru kalau ada apa, famakana min naqsin falyakun fi shaffil muakhkhar. Kalau sudah penuh, kemudian seseorang datang, misalnya dia belakangan sehingga dia tidak bisa di depan, ya dia berada di shaf yang terakhir karena sudah shaf yang di depan itu sudah penuh. Baru seseorang berada di shaf yang paling belakang. Nah, jangan seseorang di shaf belakang terlebih dahulu. Karena ini salah satu tradisi, tradisi orang kita. Nggak tahu kalau di masyarakat lain. Kalau di Jawa ini, terutama di daerah kita ini, itu rata-rata orang itu memilih tempat itu selalu di belakang. Dalam undangan, misalnya ada undangan kenduri, di depan selalu dibiarkan kosong. Mereka memilih untuk berada di belakang. Kalau misalnya ada undangan walimah, mereka memilih tempat di belakang, bukan memilih tempat di depan. Jadi berebut memilih posisi di belakang. Nah, itu kebiasaan, tradisi sebagian orang di sini. Nah, mungkin alasannya mereka tawadhu, untuk alasan mereka untuk rendah diri biar nggak terlihat di depan, mereka memilih untuk duduk di belakang. Tapi tawadhu itu kan di dalam hati, bukan di luar, tetapi dia adalah perbuatan hati. Alasannya seperti itu. Kalau dalam undangan misalnya, maka itu tidak begitu masalah, yang penting dia hadir. Tapi kalau dalam shaf salat, jangan tradisi itu kemudian dilanjutkan. Dia datang pertama, dia buat shaf di belakang, sementara di depan itu masih ada shaf yang kosong. Itu tidak berlaku, nggak boleh. Kebiasaan senang di belakang itu nggak boleh dalam sholat jamaah. Justru seseorang harus mengejar shaf di depan. Bahkan kemarin sudah dijelaskan, kalau seseorang itu tahu keutamaan shaf paling depan, maka seseorang akan berebut untuk berada di shaf yang pertama. Bahkan kalau seandainya harus harus diundi, mereka pun minta untuk diundi. Tolong diundi, masa dia aja yang di depan, biar gantianlah yang di depan dan sebagainya. Karena perebutan berada di shaf yang pertama. Itu menunjukkan dalam masalah shaf salat, jangan seseorang berebut di belakang, tetapi dia harus berebut di depan. Berebut maksudnya juga bukan bertengkar, tetapi dia mendahului yang lain dalam datang ke masjid atau ke mushola, agar dia bisa mendapatkan shaf yang paling depan. Karena shaf paling depan itu ya hak orang yang paling datang paling awal, bukan haknya pejabat, bukan haknya orang tertentu, bukan. Nah, kalau orangnya terlambat, ya misalnya, si fulan selalu ada di depan pojokan situ misalnya. Kemudian hari ini dia belum datang, ya isi saja, jangan kamu di belakang. Alasannya apa? Biasanya di situ ada si fulan. Nah, kalau dalam masalah sholat itu nggak ada yang seperti ini. Yang
bahkan dalam posisi duduk dalam majelis seperti ini, haknya adalah hak mereka yang datang duluan. Biasanya hak berada di depan saya ini misalnya. Nah, siapa yang datang duluan dia berhak untuk mengisi di situ. Enggak harus si fulan dan si fulan. Misalnya, yang duduk di situ enggak harus dia, bisa yang lain. Nah, jangan kalau kamu datang duluan, oh saya itu sudah tempatnya si fulanah misalnya. Enggak bisa. Enggak ada aturan seperti itu. Nah, kecuali kalau sudah duduk seperti ini. Kalau sudah duduk seperti ini artinya tempat duduk yang kalian duduk itu hak kamu. Kalau kamu misalnya keluar sebentar untuk ke toilet misalnya, maka nggak boleh ada orang kemudian duduk di tempat kamu. Kenapa? Karena itu adalah hak kamu. Ketika kamu sudah duduk di tempat itu menjadi hak kamu. Tetapi sebelumnya maka siapapun berhak untuk menempati tempat tersebut karena itu tempat yang umum, tempat umum bukan tempat khusus. Kecuali kalau itu kursi kamu sendiri, maka kamu yang berhak. Tetapi kalau ya, di tempat yang umum, maka siapa yang datang lebih dulu, dia yang lebih berhak atas tempat tersebut. Apalagi di masjid musholla, mereka yang datang duluan, dia yang lebih berhak untuk sholat di shaf yang pertama. Hadirin rahimakumullah, rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Kita lanjutkan. Wa an Aisyah talan saking Aisyah radhiyallahu anha. Qalat wasdawu sapa Aisyah, qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha satamana Gusti Allah wa malaikatahu lan pira-pira malaikate Allah iku yusalluna. Untuk malaikatnya iku yusalluna padha ndonga sapa para malaikat alamaya minis sufufi ing atase wong-wong kang ana sisih tengene saf. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslim wa fihi rajulun mukhtalafun fi tawthiqihi. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusallun. Nah, kemarin sudah kita jelaskan. Kalau innallaha yusalli terhadap makhluknya, itu artinya apa? Memberikan rahmat. Seperti Allah yusalli ala nabi, artinya yarhamuhu, Allah merahmatinya, Allah memberikannya rahmah. Kalau para malaikat yusallun kepada sesama makhluk, maka itu artinya mendoakannya dengan doa ampunan, memintakan ampunan untuk mereka. Nah, seperti dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, di sini mirip seperti itu. Dikatakan innallaha yusalli 'ala mayaminis sufuf. Artinya Allah itu merahmati orang-orang yang berada di saf sebelah kanan. Sebelah kanan maksudnya apa? Sebelah kanannya imam. Jadi kalau imam berdiri di sini, berarti yang sebelah sini, sebelah utara, ini namanya sebelah kanan. Sebelah kanannya imam. Nah, yang sini berarti sebelah kiri. Kalau saya menghadap ke sana, kalau sekarang menghadap ke sini kan di sana sama-sama. Tapi kalau menghadap ke depan imamnya, maka sana sebelah kanan, sana sebelah kiri. Nah, artinya apa? Ini menunjukkan tentang keutamaan berada di sebelah kanannya imam. Jadi kalau datang misalnya, maka kita memilih posisi mana? Di belakangnya imam. Kemudian di sebelah kanannya imam, baru di sebelah kirinya imam. Dipenuhi sebelah kanan, kemudian dipenuhi sebelah kiri, baru sebelah kiri. Nah, karena sebelah kanan itu memiliki keutamaan. Nah,
banyak ya nanti hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan hal tersebut. Di sini diantaranya bahwa Allah akan merahmati orang yang berada di shaf sebelah kanannya imam. Artinya kanan dulu, baru kiri. Jangan nanti karena hadis ini kemudian semua membuat kanan. Nah, kirinya nggak ada misalnya. Kosong nanti ya bertentangan dengan hadis yang tadi. Yang hadis yang tadi apa? Kita disuruh mengisi shaf yang kosong. Kanan dan kiri baru membuat shaf yang kedua. Nah, jangan sampai nanti jamaahnya ada di kanan semua. Biasanya nggak ada yang di sebelah kiri. Yang sebelah kiri kosong berarti ya ada furjah, ada ruang kosong. Yang itu menjadikan tadi kita sampaikan pahala jamaah bisa tidak didapatkan. Fadilah jamaah tidak didapatkan karena banyak ruang-ruang yang kosong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita kalau ke masjid itu ya berusaha untuk bersih ya, untuk bersih, wangi dan seterusnya. Karena kita mau berkumpul dengan sesama muslim. Nah, bahkan berdempet-dempetan. Nah, karena salah satu faktor penyebab orang itu menjauh kadang baunya. Dia ke masjid tapi baunya busuk misalnya. Makanya dia apa? Males. Wah, ada si fulan, saya di belakang aja lah. Dia mau di sampingnya itu nggak tahan. Karena jarang mandi, misalnya bajunya jarang dicuci, nggak jarang sikat gigi lagi. Dia mau berdiri di sampingnya itu apa? Bukan sungkan, tapi nggak mau. Dia nggak mau karena nggak tahan dengan baunya. Nah, ini jadi masalah. Jadi softnya jadi renggang-renggang atau softnya jadi dibiarkan kosong di depan karena faktor orang tersebut yang tidak menjaga. Nah, disunahkan kita untuk menjaga kebersihan. Bahkan kita dianjurkan untuk memakai wewangian. Karena dalam sholat jamaah kita berkumpul dengan banyak orang sesama muslim. Biar mereka senang. Kalau dia berada di samping kita, dia senang karena baunya wangi dan seterusnya. Sehingga barisannya pun bisa rapi, rapat, dan lurus. Itu perlu diperhatikan juga. Karena kadang terjadi orang setiap ada orang di situ, di depan, orang buat soft di belakangnya. Memang dia nggak bilang kenapa, tetapi ternyata ya karena baunya yang nggak enak sehingga orang nggak mau di dekatnya. Nah. Wa anil barra udah. Ini dikatakan rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslim. Jadi setiap para perawi hadis yang dia mengeluarkan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, itu mereka memiliki syarat-syarat untuk dikatakan hadis ini hadis sahih, ini hadis Muslim, ini hadis hasan, ini hadis dhaif dan seterusnya. Mereka punya syarat-syarat. Nah, mereka yang syaratnya paling ketat, maka posisi hadis yang diriwayatkannya itu paling tinggi. Sehingga hadis yang paling tinggi kedudukannya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Kenapa? Kenapa Imam Bukhari hadis-hadis yang diriwayatkannya lebih tinggi kedudukannya dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Karena syaratnya lebih ketat dari syarat yang dibuat oleh Imam Muslim. Kemudian berikutnya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh selain Bukhari Muslim, tetapi memakai syaratnya Bukhari Muslim. Kemudian yang
yang diriwayatkan oleh selain Bukhari Muslim tapi pakai syaratnya Imam Bukhari. Nah, yang diriwayatkan oleh selain Bukhari Muslim tapi ikut riwayat syaratnya Imam Muslim. Nah, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud tapi mengikuti syarat Muslim. Nah, mengikuti syarat-syarat artinya dari syaratnya sanadnya harus bagaimana, matanya harus bagaimana, itu mengikuti siapa? Imam Muslim. Wa fihi rajulun mukhtalaf fi tawthiqihi, dan di antara perawinya ada laki-laki yang diperselisihkan tentang kefiqahannya. Nah, meski dia mengikuti, bedanya kalau syarat Muslim dan Bukhari itu, kalau Bukhari itu antara satu perawi dengan perawi yang lain harus terbukti bahwa keduanya telah bertemu. Kalau Imam Muslim tidak harus ada bukti keduanya bertemu. Asalkan mereka hidup dalam satu masa, maka jika dikatakan misalnya an fulan, maka berarti dia sambung muttasil sanadnya. Tapi kalau Imam Bukhari enggak, kalau misalnya satu masa, yang satu di daerah ini, yang satu di daerah ini, kan belum tentu ketemu. Karena itu harus dibuktikan kalau keduanya ketemu. Nah, baru dikatakan muttasil sanadnya. Itu salah satu contoh. Nah, salah satu contoh perbedaan di antara mereka para perawi hadis dalam menilai hadis. Nah, sehingga di sini dikatakan bi isnadin ala syarti Muslim. Artinya yang meriwayatkan Abu Dawud tetapi memakai kriteria Imam Muslim. Wa anil Barra'i, Al-Barra' ibnu Azib sering kita sebut radhiyallahu anhu, qala wasdawu sapa Al-Barra', kunna was'ana sapa kita idza shallaina, tatkalane salat sapa kita khalfa Rasulillahi, ing dalem burine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahbabna demen sapa kita annakuna, yen ta ana sapa kita iku an yaminihi saking sisih tengene Kanjeng Nabi. Yuqbilu ngadep alaina ing ngatasé kita biwajhihi kelawan wajahe Kanjeng Nabi. Fasami'tuhu nuling rungu sapa ingsun ing Kanjeng Nabi, yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi, Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu. Rabbi duh pangeran ingsun kini jaga sapa mugi jaga sapa panjenengan ing ingsun azabaka ing azab panjenengan yauma tab'atsu ing dalam tinane ngumpulaken utawa bangkitaken sapa panjenengan au tajma'u utawa ngumpulaken sapa panjenengan ibadaka ing pira-pira kawula panjenengan. Rawahu Muslimun. Hadis dari Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, kami ketika sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kami senang, ahbabna, kami cinta atau senang apabila kami itu berada di sebelah kanannya Rasulullah. Yang mana Rasulullah itu menghadap ke kami dengan wajahnya. Fasami'tuhu, kemudian kami mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa, Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu atau yauma tajma'u ibadaka. Wahai Tuhanku, jagalah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan, mengeluarkan orang-orang yang mati dari dalam kuburnya. Au tajma'u, atau engkau mengumpulkan manusia di mahsyar. Nah, mengumpulkan hamba-hambamu di mahsyar. Di sini ada au tajma'u, itu adalah keraguan dari perawi, bukan dari Nabi. Bukan Nabi doanya itu
Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu aw tajma'u, bukan begitu ibadaka. Tapi Nabi itu doanya Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka, atau ini artinya sahabat ini apa? Ragu. Nabi itu mengatakan yauma tab'atsu ibadaka, atau Nabi waktu itu mengatakan yauma tajma'u ibadaka. Yang ragu siapa? Perawinya. Bukan, dalam hal ini siapa? Al-Barra ibnu Azib. Itu yang ragu, Nabi mengatakan ini atau mengatakan ini. Bukan Nabi yang ragu mengatakan ini atau itu, enggak. Nah, tetapi perawinya. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu itu menceritakan bahwa para sahabat ketika mereka itu sholat jamaah di belakang Nabi, mereka senang apabila berada di sebelah kanannya. Kenapa? Karena dengan di sebelah kanannya nanti Nabi bisa menghadap mereka. Kenapa? Karena setelah sholat itu kan disunnahkan untuk menghadap ke kanan. Dalam hal ini banyak hadisnya. Banyak hadisnya. Ada yang mengatakan Nabi berbalik ke arah kanan. Jadi habis kita sholat, salam, kemudian imam itu menghadap ke mana? Menghadap ke kanan. Ke kanan artinya menghadap ke utara. Kalau di sini menghadap ke utara. Dengan menghadap ke utara berarti orang yang berada di utara itu akan berhadapan. Berhadapan dengan Nabi. Waktu ini untuk yang ini. Karena itu kalau kita memang beda-beda, imam dalam prakteknya di kita itu beda-beda. Ada sebagian imam yang terus menghadap ke kiblat. Alasannya ya kiblat adalah arah yang paling utama, sehingga mereka langsung ke arah kiblat terus sampai doa pun, sampai akhir doa dia menghadap ke kiblat. Ada imam yang begitu selesai berzikir yang nggak boleh merubah posisi, yang seharusnya tidak merubah posisi, baru kemudian dia menghadap ke kanan, menghadap ke kanan, ke utara kalau di tempat kita. Ada sebagian imam langsung berbalik ke arah makmum, jadi langsung menghadap ke makmum. Ada yang seperti itu. Masing-masing itu memiliki memiliki dalil yang menunjukkan ya kadang Nabi seperti itu, kadang Nabi seperti itu, bukan berarti bertentangan. Boleh seluruhnya itu boleh dilakukan karena ini bukan sebuah kewajiban. Tetapi sebuah keutamaan. Keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Nabi ya kita lakukan seperti ini. Kenapa para sahabat itu senang berada di sebelah kanan? Karena kalau Nabi selesai sholat, Nabi menghadap ke kanan. Kalau yang di sebelah kiri berarti nggak dilihat Nabi. Kalau yang di sebelah kanan berarti dia menghadap Nabi. Karena itu mereka senang kalau berada di sebelah kanan. Itu menunjukkan satu keutamaan berada di shaf sebelah kanan. Yang kedua, bagi imam setelah sholat, setelah zikir misalnya dari hal zikir yang tidak dianjurkan untuk merubah posisi, kita akan dianjurkan setelah sholat itu zikirnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Itu sebelum merubah posisi duduk kita. Jadi kita masih dalam posisi tasyahud akhir. Kaki kita masih dalam posisi duduk tasyahud akhir. Kita membaca itu 10 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Dalam posisi tetap
duduk di saat kita tasyahud akhir. Nah, baru setelah itu kita baru merubah posisi badan kita menghadap ke kanan. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaannya luar biasa. Kalau kita membaca itu 10 kali tadi, zikir yang kita sebut tadi, 10 kali, Allah akan mengangkat derajat kita 10 kali tingkat. Akan menghapus keburukan-keburukan kita 10 kali kita. 10 keburukan. Akan memberikan 10 kebaikan untuk kita. Kalau Allahumma ajirni minan nar sering kita terangkan. Kalau kita membacanya maghrib, maka jika kita mati di malam itu, maka insya Allah akan husnul khatimah. Apabila kita membacanya subuh, maka kita jika mati di siang itu akan mati husnul khatimah. Nah, karena itu penting. Nah, penting untuk berzikir dengan zikir itu. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Karena mengingat keutamaannya yang sangat besar. Nah, apalagi nggak sholat subuh, gimana mau membacanya? Dia nggak sholat subuh atau dia terlambat sholat subuhnya, sehingga dia tidak sempat untuk membaca wirid yang sangat penting itu. Karena setiap kita itu menginginkan derajat yang tinggi indallah. Kita menginginkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Setiap kita menginginkan husnul khatimah. Dan Nabi mengajarkan tata caranya. Ada beberapa cara yang diajarkan Nabi, diantaranya dengan membaca wirid yang tadi telah kita sebutkan. Nah, sesuatu yang ringan, tidak berat, tetapi banyak diabaikan oleh sebagian orang. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di sini Nabi berdoa. Ini salah satu doa yang didengar. Berarti Nabi ini salah satu, ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi berarti bersuara keras, berzikir dengan suara keras. Nah, kenapa? Buktinya didengar oleh sahabat yang berada di belakangnya. Kalau lirih kan tidak didengar. Nah, apa bedanya jahar dengan sirri? Nah, kalau jahar itu didengar oleh orang lain. Nah, di dekatnya. Kalau sirri hanya dia sendiri yang mendengarnya. Itu sirri. Kalau kita membaca Fatihah dengan sirri, artinya hanya kita yang mendengar. Kalau teman di dekat kita mendengar bacaan Fatihah kita, itu sudah jahar namanya. Nah, kalau kita berzikir kemudian orang di belakang kita itu mendengarnya, berarti dia membacanya dengan jahar. Nah, di sini para sahabat mendengar salah satu doa yang dibaca oleh Nabi, bahwa Nabi berdoa Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu atau yauma tajma'u ibadaka. Artinya yaumal qiyamah. Yauma tab'atsu ibadaka itu kapan? Yaumal qiyamah. Kita akan tahu al-qiyamah mulai dari kapan? Mulai dari al-ba'ats, keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kubur sampai penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka. Itu namanya al-qiyamah. Jadi kalau dikatakan yaumata ba'atsu ibadaka, berarti pada hari kiamat. Yaumata tajma'u berarti apa ini? Hasyr. Setelah ba'ats kemudian hasyr. Nah, artinya apa? Artinya yaumal qiyamah. Ya Allah, Tuhanku, jagalah aku dari azabmu nanti pada hari kiamat. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, di sini penting untuk dipahami. Ini tidak berarti bahwa Nabi itu meyakini bahwa beliau akan diazab nanti pada hari kiamat, sehingga Nabi berdoa, Allahumma atau Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu beliau itu beliau itu ya ahlul jannah, bahkan berada di surga yang paling tinggi. Beliau ma'sum, dijaga oleh Allah dari kekufuran, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil.
yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Bahkan beliau itu maksum dari dosa-dosa itu. Beliau masuk surga langsung tanpa azab dan berada di surga yang paling tinggi. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tahu itu, bukan Nabi nggak tahu. Nabi tahu bahwa beliau itu nanti di dalam surga di surga yang paling tinggi. Lalu kenapa Nabi berdoa Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Kenapa? Untuk mengajari umatnya. Litasyri' artinya untuk mengajari umatnya agar berdoa dengan doa ini. Jadi tidak setiap yang disampaikan oleh Nabi itu adalah menunjukkan bahwa Nabi itu misalnya istighfarnya Nabi. Kemarin kita pelajari. Satu hari, satu malam berapa kali istighfarnya Nabi? Dalam satu riwayat 70 kali. Dalam satu riwayat 100 kali. Ya berarti kadang 70, kadang 100 kali. Istighfar itu kan artinya minta ampunan. Apakah Nabi punya dosa? Enggak. Nabi tidak memiliki dosa. Kemarin sudah kita jelaskan istighfarnya Nabi dalam rangka untuk meningkatkan derajat beliau indallah. Satu. Yang kedua, dalam rangka mengajari kita untuk beristighfar. Wong Nabi saja 100 kali dalam sehari semalam. Masa kita cuma 3 kali atau kadang tidak beristighfar, padahal dosanya itu sangat banyak. Nabi yang nggak punya dosa beristighfar 100 kali sehari semalam. Nah, sementara kita malah kurang dari itu. Nah, itu kan aneh. Nah, kadang kita ini menjadi orang yang aneh. Nah, ini juga demikian. Ketika Nabi berdoa Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Bukan berarti Nabi itu meyakini nanti beliau akan diazab di sana, karena itu beliau minta agar beliau dijaga dari azab Allah di yaumul qiyamah. Enggak, Nabi sudah tahu beliau akan berada di surga yang paling tinggi dan enggak diazab sama sekali. Tapi Nabi berdoa ini untuk mengajari kita agar kita doa kayak begini. Nah, agar kita berdoa seperti ini. Ini salah satu doa yang bisa kita amalkan. Yang saya sendiri juga baru mendengar tentang doa ini yang bisa kita hafalkan untuk dibaca setelah sholat. Karena ini dibaca Nabi setelah sholat. Wa an Abi Hurairah, hadis yang terakhir dari keutamaan merapatkan dan meluruskan shaf. Wa an Abi Hurairah talan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala wasdawa sapa Rasulullah, qala wasdawa sapa Abu Hurairah, qala wasdawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasitu al-imamah. Gitu ya. Wasitu al-imamah wasuddu al-khalalah. Wasitu nengah-nengah sapa sira al-imamah ing imam. Wasuddu lan nutupa sapa sira kabeh al-khalala ing pira-pira celah. Al-khalala ing pira-pira celah. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud. Hadis terakhir diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wasitu al-imama. Artinya apa? Jadikanlah imam itu di tengah. Wasat itu artinya tengah. Wasitu al-imama artinya jadikanlah imam itu berada di tengah. Di tengah itu bagaimana? Posisi berdirinya. Posisi berdirinya di tengah, sehingga makmum kemudian ada yang di kanan dan ada yang di kiri. Itu namanya tengah. Nah,
Kita semuanya paham lah, di tengah itu berarti ada yang di kanan dan ada yang di kiri. Kalau imamnya ada di pojokan sana, berarti yang ada di kanan saja, di kirinya nggak ada. Nah, tetapi imam di mana posisinya? Di tengah sini, bukan di sana, di pinggir sana. Bukan di pinggir sana, bukan di pinggir sini. Nah, bukan misalnya biar makmumnya di kanan semua, imamnya di pojokan sana. Kemudian di kirinya nggak ada karena kirinya udah tembok, kemudian semuanya di kanan. Bukan seperti itu. Tetapi wasitu al-imama, imam posisikan berdirinya itu di tengah. Karena itu mihrab masjid, tahu mihrab, tempat imam berdiri. Itu mihrab itu salah satu contoh bid'ah hasanah. Karena di zaman Nabi masjid itu nggak ada mihrabnya, nggak ada tempat pengimamannya, itu nggak ada. Kalau sekarang semua masjid pasti ada tempat pengimamannya. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia namanya masjid itu ada mihrabnya. Itu dibuat di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, baru dibuat. Sebelumnya nggak ada mihrab di masjid. Termasuk di Masjid Nabi juga sekarang ada mihrabnya. Dulu tidak ada mihrabnya. Jadi mihrab itu kalau kita lihat posisinya di mana? Di tengah atau di kanan atau di kiri? Ya di tengah. Nggak ada mihrab masjid di pinggir, itu nggak ada. Pasti dia posisinya di tengah persis, di tengah masjid. Nah, kalau ada ditemukan misalnya mihrab masjid di pinggir, ya itu aneh. Kok mihrabnya di sana misalnya? Itu aneh. Mihrab pasti posisinya di tengah. Nah, kenapa? Ya, mengamalkan hadis ini wasitu al-imama. Posisikan imam itu berada di tengah sehingga ada makmum yang berada di sebelah kanan dan ada makmum yang berada di sebelah kiri. Imam berada di tengah. Tengah dari posisi duduknya, tetapi dia berada lebih depan dari imam. Wasuddu al-khalala, dan tutuplah celah-celah. Artinya furjah yang kemarin sudah kita sebutkan, yaitu ruang kosong yang masih tersisa itu isilah, isi. Jangan sampai dibiarkan kosong. Jangankan kita belum sholat, misalnya kita datang, kita lihat di depan masih kosong, langsung diisi. Jangankan seperti itu, kita sudah sholat pun, kalau kita mengetahui di depan kita masih ada furjah, masih ada tempat kosong, kita maju meskipun kita sudah memulai sholat. Misalnya kita kurang waspada, awalnya ketika kita datang kayaknya sudah rapat, sudah penuh. Ternyata ketika di rakaat kedua baru orang-orangnya itu merapikan barisan, ternyata ada ruang yang kosong. Nah, kita maju ke depan. Atau misalnya kemarin kita sampaikan orang itu batal sholatnya sehingga dia pergi. Nah, kita isi, kita maju ke depan mengisi furjah itu, mengisi ruang yang kosong itu, khalal. Nah, padahal kita sudah dalam sholat. Tetapi harus diperhatikan jangan sampai bergerak dengan gerakan yang banyak. Nah, tapi gerakan yang banyak, ada dua pendapat yang sudah kita pelajari yang diterangkan oleh Syekh Abdullah dalam kitab Mukhtasar. Yang umum dipahami oleh umat Islam, bergerak banyak itu bergerak 3 kali berturut-turut. Kalau bergerak 3 kali atau lebih berturut-turut, maka itu membatalkan sholat. Tapi menurut Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala, guru kita, bahwa yang dimaksud dengan al-fi'lul katsir, bergerak yang banyak, itu adalah apabila seseorang bergerak yang memakan waktu 1 rakaat. 1 rakaatnya dia berapa lama? Kalau dia bergerak selama itu, jika dipakai untuk sholat maka
bisa cukup untuk melaksanakan 1 rakaat, maka gerakan banyak yang semacam itu yang membatalkan sholat. Nah, kalau enggak, maka tidak, meskipun dia bergerak 3 kali, 4 kali, tapi kalau tidak dalam waktu yang kira-kira cukup untuk melakukan 1 rakaat sholat, maka itu tidak membatalkan sholat. Jalan aja langsung, jalan biasa ke depan. Yang penting tetap menghadap ke kiblat. Tidak kemudian misalnya, makanya yang mengisi shaf di depannya orang yang di belakangnya. Jangan nanti shaf yang kosong di sana dia jalan menghadap ke sana, ke utara. Akhirnya dia nggak menghadap kiblat jadinya. Nah, jadi yang mengisi adalah orang yang berada di belakangnya. Kalau orang yang di belakangnya orang bodoh itu yang nggak paham apa yang harus dilakukan, namanya juga bodoh, nggak paham tentang keutamaan berada di shaf depan, tentang bahaya apabila ada tempat yang kosong, ada furjah, ada khalal, itu nanti akan ditempati setan, dia nggak paham. Ya, orang yang sampingnya dia merapatkan. Nah, misalnya di sini yang kosong, yang sampingnya merapatkan. Nah, merapatkan sampai kalau ada nanti baru orang belakang yang sebelah sini yang punya ilmu, yang paham, yang dia maju. Dan sampai yang di sana, kosongnya di sana, dia jalan ke, padahal dia sudah sholat, kemudian dadanya itu menyimpang dari arah kiblat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasitu al-imama wasuddu al-khalala. Apa artinya wasitu? Jadikanlah imam itu berada di tengah posisi berdirinya. Nah, wasuddu al-khalala, dan isilah ruang kosong yang furjah tadi. Hadirin rahimakumullah. Ini kayak seperti ini perlu dicatat terjemahannya, karena kalau nggak dicatat nggak bisa. Kalian nggak akan bisa menerjemahkan wasitu al-imama. Kalian nggak akan bisa menerjemahkannya secara harfiah. Kalau nggak talaqi, nggak ngaji, nggak akan bisa. Gimana? Wasitu al-imama. Kalau wasatoh, ya, wasat artinya tengah. Kalau wasit artinya nengahlah, kan begitu. Tengahkanlah imam. Atau kita nggak akan bisa difahami terjemahan seperti itu, nggak akan bisa dipahami. Nah, makanya kalau terjemahan yang penting kalian harus mencatat. Wasitu al-imam, artinya jadikanlah imam posisinya berada di tengah. Di tengah. Artinya ada bagian kanan dan ada bagian kirinya. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah, yaitu sholat sunnah yang berhubungan dengan sholat wajib, yang dilakukan sebelum atau setelah sholat wajib. Itu yang disebut dengan sholat sunnah rawatibah atau rawatib. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.